Berjumpa lagi di video pembelajaran matematika wajib kelas 11 ya. Kali ini kita masih melanjutkan materi tentang program linier. Jangan bosan ya, karena ini materi terakhir pembahasan kita di bab kedua tentang program linier ya. Jadi materi yang terakhir ini yang akan kita bahas adalah tentang menentukan sistem pertidaksamaan. Nah, di video part pertama atau bagian pertama itu kalian sudah tahu bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan ya. Nah, kali ini kita akan menentukan sistem pertidaksamaannya dari sebuah himpunan penyelesaian. Jadi dibalik ya, kebalikannya. Kalau di bagian 1 itu kalian menentukan daerah himpunan penyelesaiannya dari sistem pertidaksamaan. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan pertidaksamaannya dari sebuah himpunan penyelesaian. Oke, silakan disimak video ini dari awal sampai akhir supaya kalian lebih memahaminya. Oke? Nah, jadi langkah-langkah untuk mencari sistem pertidaksamaan jika daerah himpunan penyelesaiannya diketahui, itu yang pertama itu tentukan persamaan garisnya. Jadi mungkin kalian dulu SMP sudah pernah belajar ya persamaan garis yang melalui dua titik ya. Jadi T1 itu ada X1 dan Y1, kemudian T2 itu X2 dan Y2. Jadi rumusnya itu bisa dilihat seperti ini ya. Jadi Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Jadi ini rumus ini digunakan kalau persamaan garisnya itu melalui dua titik. Nah, menentukan persamaan garis itu juga bisa dengan langkah yang kedua ya. Jadi persamaan garis yang memotong sumbu X di B,0 dan sumbu Y di 0,A. Jadi rumusnya itu AX ditambah BY sama dengan A dikali B. Ya, jadi rumus ini digunakan kalau garisnya itu memotong sumbu X dan Y-nya secara bersamaan. Kemudian selanjutnya itu yang kedua, tentukan tanda pertidaksamaannya, yaitu memenuhi daerah arsiran pada gambar yang diperoleh dari uji titik tersebut. Nah, jadi inilah langkah yang harus dilalui untuk mencari sistem pertidaksamaan jika daerah himpunan penyelesaiannya diketahui. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja simak ke contoh soal. Oke, kita langsung lihat ke contoh yang pertama ya. Jadi bentuk soalnya, tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah arsiran berikut. Nah, ini gambar diagramnya udah ada, dan daerah yang diarsir itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini kita disuruh menentukan pertidaksamaannya dari daerah himpunan tersebut. Nah, sekarang kita lihat di sini ada dua garis ya. Nah, ini Ibu kasih dulu garis yang pertama dan garis yang kedua. Nah, garis yang pertama ini kan memotong sumbu X dan sumbu Y secara bersamaan ya kan. Artinya ini kita pakai rumus yang kedua, yaitu AX ditambah BY sama dengan A dikali B. Nah, karena dia memotong sumbu X dan Y secara bersamaan, jadi makanya rumus yang kedua ya. Nah, kemudian di sini titiknya, untuk titik X-nya yang pertama itu ada X-nya 0, Y-nya 6 nih ya. Jadi X-nya 0, Y-nya 6, kemudian yang kedua X-nya 4, Y-nya 0, jadi 4,0. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam rumusnya, kita anggap yang 0,6 ini yang di sumbu Y ini sebagai A, dan yang di sumbu X ini yang 4 ini sebagai B ya. Nah, kemudian ini kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu 6X ditambah 4Y sama dengan, sama dengannya A dikali B, berarti A-nya kan 6, B-nya 4, berarti 6 dikali 4 hasilnya itu 24. Nah, ini dibagi 2.
karena masih bisa diperkecil ya, kita sama-sama bagi 2. Jadi 6x dibagi 2 itu jadi 3x ditambah 4y dibagi 2, 2y sama dengan 24 dibagi 2 itu 12. Nah, dapatlah 3x ditambah 2y sama dengan 12. Nah, ini kan masih dalam bentuk persamaan nih, karena tandanya itu sama dengan, ya kan. Nah, ini harus kita ubah, kita cari pertidaksamaannya, tanda pertidaksamaannya. Jadi itu tandanya apakah kurang dari, lebih dari, ataukah kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, caranya itu kita uji titiknya. Jadi pertidaksamaannya kita uji titik ke dalam titik yang 0,0 ya. Jadi 0,0 nya kita substitusi ke x-nya. Jadi 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 ya. Nah, kita buat titik-titik dulu sama dengan 12. Kenapa kita buat titik-titik? Karena kita belum tahu pertidaksamaannya itu apa. Nah, untuk mencari pertidaksamaannya kita lihat pada gambar garisnya. Nah, pada gambar garisnya ini kan arsirannya mendekati titik 0,0 ya kan nih. Mendekati titik 0,0. Nah, kemarin kalau arsirannya itu mendekati titik 0,0 artinya apa? Tandanya itu kurang dari. Nah, karena dia garisnya juga lurus, bukan garis putus-putus, maka tandanya itu kurang dari sama dengan, artinya benar nih ya. Kan 3 dikali 0, 0 ditambah 2 kali 0, 0. Jadi 0 ditambah 0, 0 itu kurang dari sama dengan 12. Nah, maka pertidaksamaannya itu dapatlah 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 12. Nah, ini garis yang pertama udah dapat nih pertidaksamaannya ya. Selanjutnya garis yang kedua. Nah, garis yang kedua ini titiknya yang pertama itu titik x-nya itu ada di 0,4 ya. Jadi x-nya 0, y-nya 4 nih. Dan titik yang kedua itu x-nya 8, y-nya 0. Nah, ini juga yang 4 ini yang ada di sumbu y kita anggap sebagai A, dan yang ada di sumbu x yang 8 ini kita anggap sebagai B. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi 4x ditambah 8y sama dengan, nah tinggal kita kalikan aja A sama B nya. Jadi 4 dikali 8 hasilnya itu 32. Nah, ini bisa kita perkecil dengan sama-sama dibagi 4 ya. Jadi 4x ditambah 4 itu sama dengan x ya. Ditambah 4x dibagi 4 ya sama dengan x, ditambah 8y dibagi 4 itu 2y sama dengan 32 dibagi 4 itu 8. Nah, ini udah dapat tapi dalam bentuk persamaan. Nah, ini kita ubah ke dalam pertidaksamaan dengan cara kita uji ke dalam titik 0,0. Nah, 0,0 kita masukkan ke dalam x-nya. Jadi x-nya itu kita ubah jadi 0 ditambah 2 dikali 0,8 karena kita juga belum tahu pertidaksamaannya itu apa ya. Nah, sekarang kita lihat untuk melihat pertidaksamaannya, kita lihat pada garis yang kedua itu. Nah, garis yang kedua itu juga arah arsirannya itu kan mendekati titik 0,0 ya kan. Dan garisnya juga bukan garis putus-putus tapi garis lurus. Artinya ini merupakan tanda pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan. Jadi 0 kurang dari sama dengan 8 ya. Karena dia arsirannya itu mendekati 0,0. Berarti ini pernyataannya benar ya kan, 0 kurang dari sama dengan 8. Jadi pertidaksamaannya yaitu x ditambah 2y kurang dari sama dengan 8. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan selanjutnya, karena ini masih di daerah yang positif ya. Daerah positif artinya x pasti lebih dari 0 dan y juga pasti lebih dari 0. Nah, udah dapat pertidaksamaannya dari soal nomor 1 itu ya. Jadi 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 12, x ditambah 2y kurang dari sama dengan 8, dan x pasti lebih dari 8 dan y lebih dari sama dengan 8. Jadi inilah pertidaksamaan
dari soal tersebut. Oke, kita ke contoh yang kedua. Sama ya, tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah arsiran berikut. Nah, jadi bentuknya garisnya itu seperti ini ya. Kita lihat di sini juga ada dua garis ya. Jadi ini garis satu dan ini garis yang kedua. Nah, karena garis satu ini juga memotong sumbu X dan Y-nya secara bersamaan, juga kita masih pakai rumus yang pertama. Ya, jadi AX ditambah BY sama dengan A dikali B. Nah, kita lihat garis 1 titiknya itu untuk XY-nya itu yang pertama ada di 0,4 ya. Jadi X-nya 0, Y-nya 4. Nah, kemudian yang kedua ini ada di titik X-nya 2, Y-nya 0. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke dalam rumusnya, kita anggap 4 ini sebagai A ya, dan 2-nya itu sebagai Y, sebagai B. Ya, jadi kita masukkan ke dalam rumusnya, jadi 4X ditambah 2Y sama dengan 8. Nah, 8 dari mana? Karena di sini A-nya 4, B-nya 2, jadi 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan dengan sama-sama kita bagi 2. Jadi 4X dibagi 2 hasilnya 2X, kemudian 2Y bagi 2Y, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, udah dapat nih 2X ditambah Y sama dengan 4. Nah, ini tinggal kita ubah persamaannya menjadi pertidaksamaan dengan cara kita uji titik 0,0. Nah, kita lihat di sini 0,0-nya kita substitusikan ke dalam X-nya. Jadi 2 dikali 00 ditambah 0 titik-titik 4. Nah, titik-titiknya itu tanda pertidaksamaannya kita lihat arah arsirannya. Nah, ini garis 1 yang Ibu kasih tanda merah. Nah, ini kan arah arsirannya menjauhi titik 0 ya. Ya kan? Menjauhi. Artinya kalau menjauhi tanda pertidaksamaannya itu lebih dari ya kan? Nah, karena garisnya juga bukan garis putus-putus ya. Jadi ini lebih dari sama dengan. Artinya 0 itu lebih dari sama dengan 4 ya. Nah, kemudian dapatlah pertidaksamaannya itu 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 4. Oke. Nah, ini dapat pertidaksamaan untuk garis yang pertama. Selanjutnya untuk garis yang kedua. Nih ya. Kita lihat juga garis yang kedua ini juga memotong sumbu X dan sumbu Y-nya secara bersamaan ya kan? Artinya ini juga pakai rumus yang sama. Nah, kita lihat titiknya yaitu yang pertama ada di 0,3 ya ini, kemudian ada di 4,0 ya. Nah, 3 ini kita anggap sebagai A dan 4-nya kita anggap sebagai Y. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya, jadi 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Nah, 12 dari mana? Dari 3 dikali 4 ya. Jadi 3 dikali 4 itu 12. Nah, ini bisa nggak diperkecil? Nggak bisa kan? Susah nih mau diperkecil kan? Jadi nggak usah diperkecil kalau memang nggak bisa diperkecil ya. Jadi inilah hasilnya ya. Jadi 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Nah, ini persamaannya ini kita ubah ke pertidaksamaan. Jangan cara kita uji titik ya. Sama kita masukkan 0,0 ke dalam X-nya. Jadi 3 dikali 00 ditambah 4 dikali 00 titik-titik 12. Nah, kita cari pertidaksamaannya. Kita lihat pada garis yang kedua itu arah arsirannya itu kan arah arsirannya mendekati titik 0,0 ya kan. Nah, ini yang tanda merah mendekati titik 0,0 artinya kalau mendekati itu pasti kurang dari ya kan. Nah, karena juga garisnya bukan garis putus-putus berarti ada sama dengannya, jadi 0 kurang dari sama dengan 12, maka dapatlah pertidaksamaan pada garis yang kedua itu 3X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 12. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan selanjutnya, karena ini juga masih di dalam daerah yang positif, artinya X pasti lebih dari 0 dan Y juga pasti lebih dari sama dengan 0. Nah, maka ini dapatlah pertidaksamaan dari
daerah arsiran tersebut, yaitu 2x ditambah y lebih dari sama dengan 4, 3x ditambah 4y kurang dari sama dengan 12, dan x lebih dari sama dengan 0, dan y juga lebih dari sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini agak ribet ya. Jadi tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah arsiran berikut. Nah, di sini ada 3 garis ya kan? Nah, ini garis yang pertama. Nah, garis yang pertama ini garisnya enggak memotong sumbu X dan sumbu Y secara bersamaan kan? Nah, ini artinya kalau garisnya seperti ini itu kita pakai rumus yang pertama tadi itu. Nah, yang Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 itu sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, ini yang di rumusnya yang digunakan ya. Jadi kita lihat titik potong sumbu yang garis yang pertama itu ada di titik nih 6,0 nih yang tanda merah ya, 6,0, jadi x nya 6 y nya 0 nih. Kemudian yang kedua yang ini, nah ini kan nggak langsung ke sumbu y nya kan. Nah, di sini titiknya itu 2,0, jadi x nya 2 y nya 6 ya, jadi 2,0. Nah, ini kita anggap 6,0 itu sebagai X1 dan Y1, kemudian 2,6 itu sebagai X2 dan Y2. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, ini tadi rumusnya ya. Nah, kita masukkan tuh titiknya ke dalam rumusnya. Jadi Y dikurang Y1. Jadi Y dikurang Y1 nya berapa? 0 kan? Jadi dikurang 0 per Y2 dikurang Y1. Y2 nya berapa? 6 kan? Dikurang Y1 nya 0 ya, jadi 6 dikurang 0 sama dengan X dikurang X1. Jadi X dikurang X1 nya berapa? 6 ya, jadi X dikurang 6 per X2 dikurang X1. Jadi X2 nya itu 2 dikurang X1 nya itu X1 nya itu 6 ya, jadi 2 dikurang 6. Nah, ini sekarang dapatlah kita kurangkan ya, jadi Y dikurang 0 itu Y per 6 dikurang 0 itu 6 ya, sama dengan X dikurang 6 kita tulis ya, jadi X dikurang 6 per 2 dikurang 6. Nah, 2 dikurang 6 itu min 4 ya kan. Jadi ini kita kali silang ya, jadi kita kali silang, jadi min 4 dikali Y, jadi min 4Y ya kan, sama dengan 6 ini juga kita kali silang ya, 6 dikali X jadi 6X, kemudian 6 dikali min 6 jadi min 36 ya. Jadi ingat dikali silang ya, jadi min 4 dikali Y jadi min 4Y sama dengan 6 dikali X 6X, kemudian 6 dikali min 6 jadi 36, jadi min 36 ya. Nah, dapatlah ini kita bisa ubah menjadi 6X ditambah 4Y sama dengan 36. Nah, ini bisa kita bagi ya, kita bagi 2. Kita sama-sama bagi 2 ya, kita perkecil jadi 6X dibagi 2 itu 3X ditambah 4Y dibagi 2 2Y sama dengan 36 dibagi 2 itu 18. Nah, ini dapat ya persamaannya 3X ditambah 2Y sama dengan 18. Nah, ini kita bagi kita cari tanda pertidaksamaannya dengan cara kita uji titik 0,0. Jadi kita substitusi ke dalam X-nya, jadi 3 dikali 0 0 ditambah 2 dikali 0 0 titik-titik 18. Nah, titik-titiknya kita lihat tanda pertidaksamaannya. Kita lihat pada garis yang pertama tadi. Nah, arah arsirannya ini kemana nih kira-kira? Ini arah arsirannya mendekati titik 0 kan? Nah, dan juga garisnya itu bukan garis putus-putus ya, garis lurus, artinya tandanya itu kurang dari sama dengan 18. Maka dapatlah pertidaksamaan dari garis yang pertama yaitu 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 18.
14. Oke. Kita lanjut ke garis yang kedua. Nah, garis yang kedua yang ini ya. Nah, ini juga sama ya. Garisnya itu nggak melewati sumbu X dan sumbu Y-nya secara bersamaan kan. Jadi ini titiknya ada di titik yang pertama itu 0,2. Jadi X-nya 0, Y-nya 2. Dan di titik 2,6. Jadi X-nya 2, Y-nya 6. Nah, ini kita anggap 0,2 ini sebagai X1 dan Y1 dan 2,6 ini sebagai X2 dan Y2. Nah, ini rumusnya kita masukkan ke dalam rumus. Jadi Y dikurang Y1, Y1-nya itu 2 ya. Kemudian per Y2 dikurang Y1, Y2-nya itu 6 dikurang Y1-nya 2. Kemudian sama dengan X dikurang X1. X-nya dikurang X1-nya 0 ya. Jadi X dikurang 0 per X2 dikurang X1. X2-nya 2 dikurang X1-nya 0. Jadi 2 dikurang 0. Nah, hasilnya itu Y dikurang 2, kita buat Y kurang 2 aja. Per 6 dikurang 2 itu hasilnya 4 sama dengan X dikurang 0 per 2 dikurang 0 itu 2. Nah, ini kita kali silang juga ya. Jadi 2 dikali Y itu 2Y. Kemudian 2 dikali min 2 hasilnya min 4 sama dengan 4 dikali X 4X, 4 dikali min 0 itu 0 ya. Jadi nggak usah ditulis. Jadi dapatlah 2Y min 4 sama dengan 4X. Nah, ini kita ubah bentuknya jadi 4X ditambah 2Y sama dengan min 4. Nah, ini bisa kita perkecil dengan sama-sama dibagi 2. Jadi 4X dibagi 2, 2X ditambah 2Y dibagi 2 hasilnya Y sama dengan min 4 dibagi 2 hasilnya min 2. Nah, ini udah dapat persamaannya ya. Jadi 2X ditambah Y sama dengan min 2. Nah, ini untuk mencari tanda pertidaksamaannya kita uji titiknya dengan 0,0 ya. Jadi 2 dikali 0, 0 ditambah 0 sama titik-titik itu min 2. Nah, titik-titiknya kita cari pertidaksamaannya. Nah, kita lihat dari garis yang kedua itu arah arsirannya. Nah, ini kan arah arsirannya menjauhi titik 0 ya kan. Menjauhi titik 0 artinya kalau menjauhi itu tandanya lebih dari, karena garisnya juga garis lurus sama ada sama dengannya. Jadi 0 lebih dari sama dengan min 2 ya. Nah, ini dapatlah pertidaksamaan dari garis yang kedua itu 2X ditambah Y lebih dari sama dengan min 2. Oke, kita lanjut ke garis yang ketiga. Nah, garis yang ketiga ini garisnya beda ya. Garisnya ini melewati sumbu X dan sumbu Y-nya secara bersamaan. Nah, ini kalau kayak gini langsung aja pakai rumus yang kayak tadi yang soal pertama dan kedua ya. Jadi AX ditambah BY sama dengan A dikali B. Nah, kita lihat titiknya. Yang pertama itu ada di titik 6,0 dan 0,3 ya. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam rumusnya, 3 ini kita anggap sebagai A, 6 kita anggap sebagai B, maka 3X ditambah 6Y sama dengan 3 dikali 6 itu 18. Nah, ini kita bagi 3 ya, karena masih bisa diperkecil. Jadi 3X dibagi 3 jadi X, 6Y dibagi 3 2Y sama dengan 18 dibagi 3 itu 6. Nah, ini kita mau cari tanda pertidaksamaannya dengan kita uji titik 0,0 ya. Jadi 0 ditambah 2 dikali 0, 0 ya. Jadi 0 ditambah 0, 0 titik-titik 6. Nah, kita lihat arah arsirannya untuk garis yang ketiga. Ini arah arsirannya menjauhi titik 0 ya kan. Nah, ini arahnya ke atas menjauhi titik 0, artinya dia ini tanda pertidaksamaannya itu lebih dari, dan juga garisnya ini bukan garis putus-putus ya, artinya ada lebih dari sama dengannya. Jadi 0 lebih dari sama dengan 6. Nah, ini dapatlah pertidaksamaan untuk garis yang ketiga itu X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 6.
Nah, kemudian karena ini masih dalam daerah yang positif, maka untuk pertidaksamaan selanjutnya itu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi inilah pertidaksamaan dari ketiga garis tersebut ya. Nah, inilah contoh soal dari menentukan sistem pertidaksamaan jika daerah arsiran atau daerah himpunan penyelesaiannya itu diketahui ya. Demikianlah pembahasan dari menentukan sistem pertidaksamaan dari sebuah daerah arsiran atau daerah himpunan penyelesaian. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan pada video ini bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.